adalah bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Bab barang siapa merealisasikan tauhid maka pasti masuk surga tanpa hisab. Ini menyempurnakan bab sebelumnya. Karena sebelumnya keutamaan tauhid. Setelah kita tahu keutamaan tauhid, ya praktekkan. Merealisasikannya. Amalkan totalitas kalau bisa. Maka pasti akan masuk surga tanpa hisab. Yang di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang menjauhi segala bentuk syirik. Orang-orang yang menjauhi segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjauhi segala bentuk menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Maka mereka ini orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan dalilnya adalah dalil sosok Nabi kita yang mulia. Karena dialah yang mencontohkan praktek real langsung merealisasikan tauhid. Yaitu Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa walam yakum minal musyrikin. Mu'allif atau penulis rahimahullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya Ibrahim adalah umat. Apa maksudnya umat di sini? Kalimat umat dalam bahasa Arab kadang bermakna pemimpin seperti dalam ayat ini. Qudwah. Ibrahim adalah umat, jadi maksudnya pemimpin. Imaman wa qudwatan hasanatan linnas. Beliau adalah imam dan qudwah hasanah bagi manusia. Dalam perkara apa? Dalam perkara tauhid, karena qanitan lillah. Selain imam juga karena beliau qanitan lillah. Senantiasa taat pada Allah. Mustamirran fi taatihi. Senantiasa dan terus-menerus taat pada Allah, continue. Ya, dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Hanifa, mail ani syirki dan mustaqim ila tauhid, ya, ala tauhid. Maksudnya hanif adalah jauh dari syirik dan lurus di atas tauhid. Ya. Walam yakum minal musyrikin dan tidak termasuk golongan orang-orang berbuat syirik. Maka barang siapa merealisasikan 4 ini, maka dia layak untuk menjadi imam. Ya. Teladan yang baik. Dan hendaknya setiap dai, ustadz memiliki karakter 4 ini. Yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala tentang nabinya Ibrahim. Yaitu imam, qudwah hasanah, yang juga qanitan lillah, senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala, hanif, lurus di atas tauhid dan tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Karena Ibrahim praktek real langsung, ya. Langsung menghancurkan berhala-berhala meskipun konsekuensinya dibuli. Bukan hanya dibuli, dibui dan dihukum. Ya, dibakar hidup-hidup. Semua hewan berusaha untuk memadamkan kecuali wazag, kata Nabi. Hewan-hewan berusaha untuk memadamkan api yang dibuat oleh Namrud. Tapi kecuali satu hewan itu wazag. Wazag bahasa kita itu cicak, ya. Tapi kalau orang Arab melihat cicak kayaknya nggak terlalu ngomong wazag. Tapi kalau ngelihat tokek iya kayaknya. Memang kalau diartikan tokek lebih tepat. Karena dia punya lebih besar lah. Kalau niup ya pantas. Dan memang cicak pun kurang ajar, tapi yang lebih kurang ajar lagi tokek. Ya. Apalagi orang kadang jatuh pada tatoyur dengan tokek. Tokek, belai, kalau orang Jawa bilang gitu. Bencana, kabar baik, bencana, kabar baik. Terakhir, bencana, apes ya. Nauzubillah min dzalik. Ini tidak benar, ya. Tatoyur dengan suara hewan, suara binatang. Inna Ibrahim kana umman qanitan lillah hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya sekaligus kekasihnya yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tingkatan Khalilullah Rahman ada 2, ya. Kekasih Allah ada 2. Dan 2 kekasih Allah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian baru Nabi Ibrahim. Sebenarnya dia itu sendiri nenek moyang dari Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Ibrahim AS menikah dengan Hajar, lahirlah Ismail, dan pernah menikah dengan Sarah, lahirlah Ishak. Dari Ishak lahirlah Yakub. Dari Yakub
lahirnya Yusuf, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu nabi-nabi Bani Israel. Dari Ismail alaihissalam lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi maka beliau dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Maka agama ini sumbernya ya Ibrahim. Nenek moyang kita semua Ibrahim alaihissalam. 6. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lainnya, karena memang Ibrahim memang orang yang merealisasikan tauhid dengan puncak tauhid. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh terdapat suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ya, ini maksudnya para nabi. Bukan pengikut. Maksudnya di sini ayat ini walladzina ma'ahu, yaitu orang-orang yang semisal Nabi Ibrahim, itu para anbiya. Ya. Para anbiya juga menjadi imam, teladan bagi umat masing-masing pada waktu itu. Ayat yang mulia tadi menunjukkan agung dan mulianya keutamaan dari Ibrahim alaihissalam. Dan anjuran untuk kita iktidak meneladani sifat yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Yuna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena syariat Nabi kita Muhammad SAW tidak bertentangan dengan syariat Ibrahim alaihissalam. Bahkan melengkapi, menyempurnakan. Jadi bagaimana mengkompromikan antara syariat man qablana, syariat umat-umat sebelum kita. Jadi mengkompromikannya adalah jika syariat umat-umat sebelum kita bertentangan dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW, maka kita tidak mengamalkannya. Kita mengambil syariat Nabi Muhammad SAW. Ambil contoh. Nabi Yusuf dalam Quran disebutkan dia meminta jabatan. Jadikanlah aku bendaharawan, karena sungguh aku orang yang terpercaya. Ucapan ini tidak berlaku bagi umat Muhammad SAW. Meskipun ayat ini masih dibaca, tetapi secara hukumnya tidak terhapus, ya, karena Nabi mengatakan la tas'alil imarah, janganlah sekali-kali kamu minta jabatan. Ya, fa innaha hizyun wa nadamah yaumal qiyamah, karena jabatan itu adalah kehinaan dan penyesalan di hari kiamat, kata Nabi. La tas'alil imarah. Ya. Jadi kalau dikasih ya bismillah. Nangis dulu, bukan pura-pura nangis, memang ini jabatan berat. Tangisi atas tanggung jawab yang begitu agung. Lalu kemudian bismillah lakukan. Tapi kalau orang minta jabatan, pasti Allah akan jadikan sulit, dia akan berkuasa karena dia meminta. Ya. Nah. Jadi ini termasuk syariat man qablana, ya kan? Syariat umat sebelum kita. Kisah Nabi Yusuf itu. Dia meminta jabatan. Sebagian ulama menyebutkan boleh kalau memang memastikan dirinya sanggup betul-betul, seperti Nabi Yusuf, terpercaya benar-benar. Tapi ini pun sangat berat, karena umat ini manusiawi. Kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat keliru. Meski sebaik-baik orang yang keliru adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Intinya bahwa kalau ada syariat umat sebelum kita, maka tetap melihatnya adalah syariat Nabi kita Muhammad SAW. Jika tidak bertentangan, diambil. Kalau bertentangan, ambil syariat Nabi kita Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT. Dan Nabi SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, di sini mencontohkan bagaimana sikap yang benar merealisasikan tauhid. Walam yaku minal musyrikin. Dan ini sekaligus bantahan kepada orang-orang yang hari ini mengklaim di atas ajaran Ibrahim. Semua agama itu mengklaim di atas ajaran Ibrahim. Kita tidak perlu nyebut merek. Tetapi semua mengaku bahwa mereka itu mengamalkan ajaran, meneruskan ajaran Ibrahim. Sampai menakan milah Ibrahim, ada yang mengatakan ajaran Ibrahim atau Abraham, bahasanya dirubah. Tapi intinya semua mengklaim menyambung kembali ajaran Ibrahim. Tinggal dicek, ada enggak sifat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada mereka? Walam yaku minal musyrikin, yaitu ini. Tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik.